Nusantara. Baik, makasih banyak Pak Sek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Izinkan saya menyampaikan beberapa menit pesan-pesan takziah untuk kita semua, bagi kita yang masih hidup, bahwa almarhum Haji Syamsul Arifin meninggalkan kita semua dalam usia yang menurut akal masih sangat muda. Umurnya 50 tahun. Saya terlalu yakin di grup ini banyak yang lebih tua dari Haji Syamsul, tapi ternyata beliau yang duluan meninggal. Kenapa? Karena kematian itu tidak berdasarkan perasaan. Kematian itu tidak berdasarkan akal, tapi ukurannya adalah ajal. Meskipun akal mengatakan belum waktunya, tapi ajal sudah bilang sudah mesti, maka kita akan berangkat. Jadi Bapak Ibu, belajar dari kepergiannya almarhum, mari juga kita siapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Pesan yang kedua, ya untuk keluarga, mari kita kuat, ya, mari kita tegar. Jangan berkata kenapa beliau meninggal begitu cepat dan bagaimana nanti nasibku sebagai istri, bagaimana nasibku sebagai anak ketika orang tua meninggal. Kalau ada anak kecil yang meninggal orang tuanya, lalu orang-orang di sekitarnya mengatakan kasihan beliau karena orang tua meninggal, itu menyinggung perasaannya Nabi. Karena Nabi sejak kecil tinggal orang tuanya dan ternyata beliau mampu survive dan bahkan menjadi pemimpin dunia. Kalau ada orang meninggal suaminya kemudian mengatakan beliau sial, beliau celaka, itu menyinggung perasaannya Bunda Aminah. Karena Aminah juga pernah ditinggal oleh suaminya. Karena itu kepergian almarhum sebenarnya inilah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pasti karena Allah sudah merindukan almarhum untuk berjumpa dengannya. Mati itu adalah peristiwa yang menggemeskan. Mati itu adalah peristiwa yang menggembirakan. Tentu bagi orang-orang yang beriman. Saya merujuk pada satu riwayat ketika Nabi Ibrahim akan dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Beliau, Nabi Ibrahim itu punya rumah dan di dalam rumahnya ada kamar khusus yang tidak boleh ada orang lain yang memasukinya. Dia larang istrinya, dia larang anak-anaknya, dia larang orang lain. Sampai pada satu ketika Ibrahim membuka kamarnya dan alangkah kagetnya ketika di dalam kamar dia temukan sosok satu orang manusia. Lalu Ibrahim bertanya, "Siapa engkau?" "Saya diutus untuk masuk ke kamar." "Kenapa engkau masuk ke kamarku? Tidak ada orang yang saya izinkan masuk." Kata orang itu, "Saya justru disuruh oleh yang punya kamar." "Saya yang punya kamar," kata Nabi Ibrahim. "Oh tidak, yang punya kamar ini adalah yang punya Ibrahim, yang punya saya, yang punya seluruh dunia ini." Kata Nabi Ibrahim, "Berarti engkau adalah malaikat." "Iya, saya malaikat Israel." "Untuk apa engkau datang?" Kata Israel, "Saya datang disuruh mencabut nyawamu karena hari ini kontrak kerja sudah habis." Mendengarkan ucapan malaikat maut yang berwujud manusia, kata Nabi Ibrahim, "Tidak mungkin. Saya tidak bisa mati karena saya adalah Khalil. Saya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Tidak mungkin kekasih mau membunuh kekasihnya."
Itu nyawa kalau dicabut dari tubuh sakitnya luar biasa. Tidak mungkin ada kekasih yang mau menyakiti kekasihnya. Jadi pasti saya tidak mati, pasti Israel salah menanggapi perintah. Lama berpikir Israel, jangan-jangan betul juga ini. Ibrahim ini kan kekasih Allah. Kalau nyawa saya cabut, sakit. Tidak mungkin Allah mau menyakiti kekasihnya. Akhirnya malaikat maut permisi pulang. Dia balik menghadap kepada Allah. Ya Allah, saya mohon maaf, saya tidak bawa nyawanya Ibrahim. Kenapa? Saya tidak sanggup menjawab pertanyaannya. Apa pertanyaannya Nabi Ibrahim? Adakah kekasih yang mau menyakiti kekasihnya? Bukankah Nabi Ibrahim adalah kekasihmu ya Allah? Dan ketika saya cabut nyawanya, pasti dia kesakitan. Saya yakin engkau tidak tega melihat kekasihmu kesakitan. Oh, jadi begitu cara ngomongnya Ibrahim? Iya. Kalau begitu kata Allah, turun kembali, temui Ibrahim, sampaikan pesan saya kepadanya. Turunlah malaikat maut, temui Ibrahim. Kata Ibrahim, kau datang lagi, cabut nyawaku ya? Kata malaikat maut, tidak. Saya datang menyampaikan pesan WhatsApp dari Allah. Apa pesannya Allah? Baca sendiri. Begitu Nabi Ibrahim baca, Nabi Ibrahim langsung teriak, Israel, cabut nyawaku sekarang juga. Dicabutlah nyawanya. Apa pesan kepada Ibrahim yang dibawa malaikat maut? Pesannya singkat. Adakah kekasih yang tidak rindu ketemu kekasihnya? Jadi, Bapak Ibu, tidak ada kekasih yang mau menyakiti kekasihnya, iya. Tapi tidak ada juga kekasih yang tidak mau ketemu dengan kekasihnya. Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah, maka begitu disebutkan rindu, maka dia gemes, dia kasmaran, dia sangat ingin. Sehingga dia berteriak, Israel, cabut cepat nyawaku. Sekarang saya sudah sangat rindu, ingin berjumpa dengan kekasihku, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum Haji Syamsul Arifin sudah bertemu dengan kekasihnya. Menurut akal kita sangat sedih ditinggalkan. Tapi bolehlah kita menangis. Saya lihat di grup Ampuri Sulampua, saya baca di medsos, di Facebook, ucapan-ucapan belangsungkawa kehilangan almarhum. Saya dapat gambaran bahwa almarhum ini orang yang sangat baik. Dan seluruh yang ada di Zoom ini, yang sekarang pesertanya sudah 123 orang, mari kita menjadi saksi bahwa almarhum adalah orang yang sangat baik. Sehingga dicatat di sisi Allah bahwa beliau adalah orang yang baik. Almarhum kemarin sudah berangkat bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan penciptanya, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita yang hadir ini, apa yang akan kita siapkan untuk menyongsong panggilan malaikatul maut? Apakah kita sudah siap untuk menyusul almarhum atau belum? Yang jelas, seperti yang saya bahasakan tadi, mati itu adalah pertemuan hamba dengan Allah, pertemuan kekasih dengan terkasih, pertemuan orang yang rindu berjumpa dengan Allah. Maka mestinya kita gembira ketika menyambut kematian. Jadi orang yang beriman dan imannya sempurna, begitu tahu dekat kematiannya, dia gembira. Makanya seluruh peserta Zoom ini, besok lusa kalau kita ketemu seseorang, mungkin jengkel sama kita, terus dia teriak, matilah loko, dalam bahasa dialek Makassar. Mudah-mudahan engkau cepat mati. Orang yang beriman kalau disumpahi begitu, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, bahkan dia langsung mengucapkan amin. Mudah-mudahan doanya dikabulkan, karena mati adalah
peristiwa yang sangat menggembirakan. Kenapa? Mati itu kebutuhan. Mati itu wajib. Dan mati itu dirindukan. Karena mati adalah pintu gerbang untuk mendapatkan balasan dari perbuatan-perbuatan yang selama ini kita lakukan. Mulai dari kepengurusan DPD Ampuri periode yang lalu, Pak Haji Azhar Ghazali dan kabinetnya, kemudian kepengurusan sekarang, Pak Haji Ardiansyah dan kabinetnya, itu banyak bakti sosial yang dilakukan oleh Ampuri. Seluruhnya yang kita telah lakukan, mohon maaf, mau bagi sembako, mau peduli COVID, semua yang kita lakukan belum kita rasakan nikmatnya, belum kita rasakan manfaatnya secara hakiki. Kapan baru kita rasakan manfaat dari bakti sosial yang DPD Ampuri Sulampua lakukan? Nanti kalau kita sudah meninggal. Jadi sampai hari ini yang menikmati hasil bakti sosialnya Ampuri baru almarhum Haji Syamsul Arifin. Jadi kalau ada pengurus DPD yang ingin juga cepat menikmati, ya cepat-cepatlah berdoa kepada Allah. Jadi rugi kita terlambat meninggal. Ya, rugi kita terlambat meninggal. Karena apa yang kita lakukan belum kita nikmati. Di dunia kita sholat, di hari kemudian dikubur, kita tidak perlu lagi sholat. Jadi begitu kita meninggal, sesungguhnya kita lagi panen pahala, kita lagi panen amal ibadah. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah takziah teristimewa, keluarga besar almarhum, istri dan anak-anak beliau. Ada 3 yang dirahasiakan Allah dari peristiwa kematian. Ya, ada 3 yang dirahasiakan Allah dari kematian. Yang pertama, asbab, sebab kematian. Yang kedua, auqat, waktu kematian. Yang ketiga, amkan, tempat kematian. 3 ini yang kata orang Bugis mysterious problem. Kita tidak tahu apa sebab kematian kita. Kita tidak tahu di mana nanti kita meninggal. Dan juga kita tidak tahu kapan kita meninggal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak tahu apakah sampai 2021 kita selesaikan atau justru di 2021 kita berangkat. Karena waktu, sebab, dan tempat kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kematian dirahasiakan waktunya, dirahasiakan tempatnya, dan dirahasiakan sebabnya? Supaya mengurus Ampuri ini kita semangat, supaya mengurus Bosowa kita semangat, supaya hidup di dunia kita semangat. Karena kalau waktu kematian dibocorkan oleh Allah, maka hidup ini tidak bernilai apa-apa. Sulit kita menemui orang yang tersenyum di jalan, meskipun dia adalah salah satu kandidat pilkada atau pilwali atau pileg. Tidak ada lagi orang tersenyum seandainya tanggal dan waktu kematian sudah dibocorkan oleh Allah. Setiap kita ketemu, rapat, bukan lagi ditanya apa program, apa kabar, tapi yang ditanya tanggal berapa kita meninggal. Makanya kematian dirahasiakan waktunya. Yang kedua, kenapa kematian dirahasiakan sebabnya? Karena kalau kita tahu sebab kematian kita, dipastikan tidak akan ada peristiwa kematian di dunia. Pasti kita semua menghindari kematian. Karena manusia hakikatnya takut menghadapi kematian. Jadi kalau saya tahu Asar Tamanggo meninggal, apa sebabnya? Naik pesawat terbang. Begitu ku tahu penyebab kematianku saya naik pesawat terbang, maka mulai hari ini saya tidak mau naik pesawat terbang lagi. Saya berangkat umrah bawa jamaah dari Ampuri, saya naik perahu Katinting. Kenapa naik perahu? Lama baru sampai. Tidak apa-apa, yang penting tidak ketemu pesawat. Karena sebab kematianku adalah naik pesawat. Untung dirahasiakan. Begitu juga tempat kematian. Kenapa dirahasiakan oleh Allah? Karena kalau kita tahu tempat kematian, pasti juga tidak akan ada orang yang meninggal
karena semua orang akan menghindari kematian, tempat kematian. Oleh karena itu, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Makanya, ayo Bapak Ibu, saudara-saudari, peserta Zoom yang saya muliakan, jangan ukur kematian dengan standar kesehatan. Jangan ukur kematian dengan tanggal kelahiran. Jangan ukur kematian dengan jumlah harta kekayaan. Jangan ukur kematian dengan derajat, pangkat, dan jabatan. Karena semua teori itu tidak berlaku pada peristiwa kematian. Ustadz, saya kan masih muda. Kalau tua orang baru meninggal, maka kita semua yang muda-muda patut bersyukur. Saya juga gembira seandainya tua orang baru meninggal. Umur saya baru 46 tahun. Mestinya yang 64 yang duluan. Ternyata tidak. Ada orang muda meninggal, ada orang tua belum meninggal. Tapi kan saya tidak sakit, Ustadz. Saya sehat. Seandainya sakit orang baru meninggal, saya termasuk orang yang gembira karena alhamdulillah pasti masih banyak yang kualitas kesehatannya di bawah saya dan kita semua. Ternyata tidak. Ada orang yang dipasang impusnya, justru yang dulu meninggal adalah orang yang memasang impus terlebih dahulu. Mati juga tidak mesti pensiun. Kalau mati mesti pensiun, maka yang ada di Zoom ini patut bergembira. Karena kita semua masih aktif di dunia dan bidang kerja kita masing-masing. Ternyata banyak orang masih menjabat sudah meninggal. Bahkan ada ibu-ibu cuma duduk-duduk nonton televisi lebih duluan mati daripada televisinya. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Makanya bukan soal kapan meninggal. Bukan soal di mana meninggal. Bukan soal apa sebab kematian kita. Tapi yang soal adalah apa bekal yang akan kita bawa kalau kita dijemput oleh malaikatul maut. Karena itu yang kedua, kalau tadi mati itu peristiwa menggemeskan, yang kedua mati adalah sangat tega dan kejam. Kenapa saya katakan tega dan kejam? Karena matilah yang memisahkan suami dari istrinya, begitu sebaliknya. Anak dari orang tuanya, begitu sebaliknya. Matilah yang memisahkan jabatan dengan pejabatnya. Matilah yang memisahkan harta dengan pemiliknya. Begitu kita meninggal, mohon maaf, tidak ada lagi harta atas nama kita. Semua begitu kita meninggal, hak kepemilikan kita putus. Makanya harus kita waspada ini. Coba kita merenung Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada orang meninggal di rumah. Begitu meninggal langsung diangkat keluar dan disemayamkan di ruang tamu. Padahal waktu hidup dia punya kamar tidur yang besar. Kenapa orang meninggal disemayamkan di ruang tamu? Karena posisinya sebagai tamu, bukan lagi tuan rumah, dia sudah tidak punya hak atas rumah ini, maka tidak layak dia tinggal di kamar karena bukan dia punya. Jangankan punya 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, yang punya showroom mobil pun, penjual mobil sekalipun, begitu meninggal, bukan mobilnya yang dia pakai ke kuburan, tapi ambulans sewa atau pinjaman. Mohon maaf, menurut penerawangan saya, belum ada orang kaya di Makassar yang punya ambulans pribadi. Takut punya ambulans pribadi. Dia pikir nanti saya yang duluan pakai. Padahal enak tong itu, kalau kita yang beli ambulans baru kita tong yang pertama pakai. Tapi tidak ada. Banyak orang kaya beli ambulans, tapi dia sumbang ke yayasan, ke pondok pesantren, ke masjid, ke rumah sakit. Parpol beli ambulans untuk masyarakat. Tidak ada orang beli ambulans baru dia bilang untuk persiapan pribadi, jaga-jaga. Tidak mungkin. Karena itu, begitu kita meninggal, mobil pun tidak dibawa, dipakai mengantar kita ke kubur. Orang lain yang pakai. Saya bangun rumah,
dengan duit hasil keringat sendiri. Karena itu sertifikat rumahku atas nama saya, Ashar Tamanggong. Besok lusa saya meninggal, saya diusir keluar dari rumah milik sendiri. Ada pengalaman sadis, orang meninggal, mobil mewah miliknya berjejer di jalanan. Alphard, Hummer, Lexus, BMW, semuanya berjejer. Saya pikir yang mana kira-kira yang dipakai ini. Ternyata tidak lama kemudian jalan mundur satu mobil warna putih. Mereknya bukan Alphard, Lexus, BMW, tapi mereknya Ambulance. Itu lagi setengah mati kita baca, tulisannya terbalik. Ambulan. Begitu selesai dimandi, papan nisan yang terbuat dari kayu hitam yang sudah ditulis namanya almarhum oleh sang supir, dibawa itu nisan, dimasukkan ke bagasi mobil BMW yang ada di depan ambulans. Dilihat oleh anak bungsunya almarhum, dibentak itu sopir, kenapa di situ kau simpan? Kasih naik di ambulans. Bukan di situ tempatnya. Ini juga supir, sembarang ditaruh. Diambil kembali batu nisan itu dari bagasi BMW, baru dinaikkan di ambulans bersama almarhum. Padahal Bapak Ibu, nama yang tertulis di papan nisan itu persis sama dengan nama yang tertulis di STNK-nya itu mobil BMW. Mati ini kejam. Jangankan diri kita, papan nisan pun, batu nisan kita pun sudah tidak mau naik ke mobil kita. Kejam itu kematian. Apalagi kejamnya, waktu hidup kita disayangi, waktu hidup kita dihormati, waktu hidup kita disegani, begitu kita mati, begitu kita meninggal, ditakuti. Ngeri, Pak. Ngeri. Waktu hidup dihormati, disayangi, disegani, meninggal ditakuti. Ada orang meninggal, orang tuanya menangis, anaknya meraung-raung. Dibawa ke kubur, dia berteriak, jangan bawa pergi bapak saya, simpan di rumah. Saya bisik-bisik sama teman, coba tanya itu. Kira-kira kalau 2 hari sesudah bapaknya meninggal, bapaknya pulang naik Grab, naik Bentor atau naik Gojek, kira-kira anaknya peluk bapaknya itu lari sembunyi. Dia bilang pasti lari. Coba, waktu mau dibawa orang tua menangis, tapi begitu orang tua kira-kira balik 2 hari kemudian, pasti ketakutan. Waktu hidup kita disayangi, begitu wafat, begitu meninggal, kita ditakuti. Kekejaman mati yang ketiga, seluruh pengantar jenazah yang ikut ke kuburan, pasti semuanya akan pulang tinggalkan kuburan. Tidak ada yang tinggal, tidak ada. Kalau 100 orang mengantar kuburan, pasti 100 yang balik dari kuburan. Tidak mungkin 99, berarti ada yang nginap 1 orang. Tidak mungkin 101, berarti mayatnya juga ikut balik. Tidak mungkin. Suami meninggal, istri menangis, diantar ke kuburan, istri ikut ke kuburan. Begitu suaminya sudah ditimbun, istrinya pulang bersama seluruh anak dan keluarga terdekat. Istri meninggal, suami menangis, diantar istrinya ke kuburan, suaminya ikut mengantar ke kuburan. Begitu istri sudah dikubur, suaminya pulang bersama calon-calon penggantinya. Itulah kematian. Jadi ayo Bapak Ibu, siapkan mental kita, siapkan jiwa kita menghadapi peristiwa kematian. Pesan terakhir, kubur itu sifatnya ada 3. Yang pertama sempit, yang kedua gelap, yang ketiga panas. Dan ternyata ketiga jenis sifat kubur ini tidak ada yang disukai oleh manusia. Manusia itu tidak suka sempit. Manusia itu tidak suka gelap. Manusia itu tidak suka panas. Maka kita harus bikin bagaimana keluar dari lingkaran 3 ketakutan ini. Takut sempit, takut gelap, takut panas. Bagaimana caranya meluaskan kubur? Kata Nabi, luaskanlah kuburmu bis-sodaqah, dengan sedekah. Bagaimana caranya menerangi kubur?
nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an, bi tilawatil Qur'an. Terangilah kuburmu dengan bacaan-bacaan Quran. Dan yang ketiga, ademkanlah kuburmu, kata Nabi, dengan istighfar, dengan tobat. Kalau kita bertobat, insya Allah besar dosa kita, lebih besar pengampunan Allah. Banyak kesalahan kita, masih lebih banyak rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan terakhir sekali, almarhum telah meninggalkan kita semua. Untuk anak-anaknya dan seluruh keluarga, jangan putus hubungan dengan almarhum. Haji Syamsul Arifin telah pulang. Yang pulang itu, yang dikubur kemarin hanya jasadnya, tapi rohnya tidak dikubur, rohnya kembali kepada Allah. Hubungan orang mati dengan orang hidup tetap nyambung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan, idza mata ibnu Adam." Apabila telah wafat manusia, anak cucunya Adam, in qata'a amaluhu, putuslah, berhentilah seluruh perbuatannya. Illa min salasin, kecuali 3 yang tidak putus. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah, pemberian, baik fisik maupun non fisik, yang sifatnya jariyah, terus menerus mengalir. Yang kedua, ilmun yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat, yang pernah ditanamkan, diajarkan almarhum, itu tidak putus. Yang ketiga, ini yang saya mau stressing, bukan cuma anaknya almarhum, tapi kita semua yang punya orang tua. Au waladin salihin yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Meskipun ada yang memahami bukan anak kandung saja, tapi anak, bukan anaknya yang soleh, tapi anak. Jadi anak itu siapa saja. Tetapi terutama lagi, kalau punya anak, maka anaknya yang sangat diharapkan ikut berdoa. Karena Nabi bilang, "Au waladin salihin." Nabi tidak bilang, "Oh kiaihin, au muballighin, au remaja masjidin, au pembantuin." Tidak, karena rata-rata orang kiai dipanggil berdoa, baru dia sendiri tidak ikut berdoa. Remaja masjid dipanggil mengaji, baru anaknya main domino di luar, main game. Ini yang tidak benar. Maka nandaku, anak dari almarhum, istrinya Ibu Lisa dan seluruh keluarga, jangan putus mendoakan almarhum. Meskipun secara fisik beliau tidak ada, yakin rohnya selalu berhubungan dengan kita melalui media yang bernama doa. Insyaallah kita doakan beliau. Beliau adalah orang yang baik, beliau adalah orang yang selamat. Insyaallah dengan sangkaan kita sebagai orang baik, itu pula lah yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Banyak kata, banyak khilaf. Saya Ashar Tamanggong. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya mengajak mari kita berdoa kepada Allah. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Dengan berkah pahala surah Al-Fatihah, kita niatkan, hadiahkan untuk almarhum Bapak Haji Syamsul Arifin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bil khusus ila ruh Haji Syamsul Arifin, syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa adkhilnal jannata daras salam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah tausiahnya menurut saya isinya daging semua Pak Ustadz. Masya Allah.